Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena siaran ini masih dimungkinkan, yaitu siaran dari RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan jika Anda ada beban-beban untuk sama dengan kami, untuk betul-betul meresponi panggilan Tuhan, entah menjadi konselor Kristen, atau menjadi hamba Tuhan, atau teolog, silakan untuk join dengan kami. Ada ujian masuk pada bulan Januari, bulan Mei, atau bulan Juli. Dan silakan hubungin kami dengan nomor di Jakarta 7990357. 7990357. Kami sangat serius sekali di dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpin rohani. Nah, kali ini kita masih membicarakan mengenai topik kita, yaitu perselingkuhan dan alasannya. Jadi ada berbagai macam alasan orang berselingkuh. Dan kita itu percaya perselingkuhan itu adalah dosa perzinahan. Dan Tuhan itu mengingatkan bukan hanya di dalam hukum yang ke-7, tapi bahkan hukum yang ke-10 pun diingatkan, janganlah kamu inginkan apa-apa yang bukan milikmu. Menginginkan istri dari orang lain dan sebagainya. Oleh karena apa? Sebetulnya Tuhan mendesain hidup ini dengan adil. Oleh karena sesuai dengan rencana Tuhan, dalam Matius pasal 25 dikatakan kepada setiap orang, masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, Tuhan itu kalau mengizinkan orang menikah dengan siapa saja, itu oleh karena Tuhan itu memberikan kepada orang tersebut tanggung jawab untuk menjadi manusia yang diperlakukan secara dewasa. Jadi meskipun pilihannya sendiri itu keliru, tetapi Tuhan izinkan karena Tuhan menganggap kita ini orang dewasa. Dan saya harus memikul tanggung jawab. Jadi kalau orang yang tidak dewasa tidak bisa memikul tanggung jawab. Tapi Tuhan memperlakukan sesuai dengan hukum alam. Orang yang sudah dewasa seharusnya dewasa. Sehingga pada saat dia mengambil keputusan menikah dengan siapa saja. Makanya dalam Matius dikatakan ayat yang ke-19, apa yang sudah disatukan Allah, jangan kamu ceraikan. Jadi ini masalah. Cuma kita kembali kepada topik kita, perselingkuhan dan alasannya. Dan sekarang kita akan fokus kepada realita yang kadang-kadang orang seringkali katakan, waduh, saya sebetulnya mencintai istri saya, katanya. Tapi bertemu dengan wanita yang kedua itu, saya tidak pernah punya rencana apa-apa, Pak. Cuma, chemistry saya itu kok hidup. Rasanya chemistry saya dengan dia itu matching gitu, cocok. Nah, saya tidak pernah merasakan sebelumnya. Saya tidak tahu kenapa. Jadi seolah-olah dia mau kita semua understand dan membenarkan dia, tidak mempersalahkan dia karena seolah-olah dia tidak sengaja. Tidak ada rencana, tidak sengaja, tapi sudah jatuh cinta. Nah, jatuh cinta alasan dia, chemistry-nya ini. Dan antara dia dengan saya itu cocok sekali. Sehingga ada perasaan getaran-getaran jiwa. Sehingga seperti seolah-olah itu listrik itu hidup. Nah, begitulah. Sehingga orang itu kita jumpai membina hubungan dengan orang yang bukan istrinya. Atau bukan suaminya. Dan ini seringkali muncul. Yaitu setelah menikah, sudah punya anak. Ternyata di tempat kerja ngomong-ngomong dengan rekan kerja, chemistry-nya itu hidup. Nah, lalu merasa semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Lalu berselingkuh mereka. Ya kadang-kadang inilah. Ada orang yang sebetulnya itu tidak ada rencana apa-apa. Ya kan? Katanya
Pada saat dia hadir dalam reuni, ketemu bekas teman SMA-nya. Wah, udah lebih dari 20 tahun tidak ketemu. Omong-omong itu terasa cocok. Lalu apa? Lalu saling membiarkan emosinya itu terlibat. Lalu mereka mengatakan, habis chemistry-nya, kimiawinya. Lah, apa ini, saudara? Jadi saudara, kita perlu waspada bahwa manusia itu kalau berbuat dosa, cenderung menjadi penipu terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap diri sendiri. Jadi manusia itu selalu mau menyembunyikan dirinya. Bahkan kalau lihat di dalam Kejadian pasal 3, manusia itu berani menyembunyikan diri itu di hadapan Tuhan. Seolah-olah berpikir Tuhan tidak maha tahu. Tetapi tingkah laku itu tetap dilakukan meskipun dia tahu, Tuhan tahu. Ini aneh sekali. Jadi begitu juga dengan orang-orang yang alasannya chemistry tadi. Sebetulnya dia tahu. Sebetulnya sejak mula apa yang dia butuhkan dari istrinya, sebetulnya itu sudah tidak dinikmati dengan kenikmatan optimal lagi. Nah, sehingga dia itu sebetulnya itu sudah gelisah. Dia sudah merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, sehingga mencari peluang-peluang, seringkali mendekatkan diri dengan wanita lain atau pria yang lain di tempat kerja atau di mana. Nah, sebetulnya orang ini adalah orang yang membawa diri terlebih dahulu di dalam pencobaan. Tetapi alasannya adalah chemistry. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya. Seperti tadi Bapak katakan bahwa sebetulnya kadang-kadang kita itu tanpa sadar kita membawa diri di dalam pencobaan dengan alasan yang bermacam-macam begitu. Nah, sebetulnya kan pada saat itu juga bagi orang-orang ini itu kan hati nuraninya kan belum mati sama sekali kan Pak. Kan masih ada perasaan jangan diteruskan loh. Tapi kok ya kemudian kok masih lagi makin menikmati, lalu makin jauh, makin menemukan alasan bahwa dengan istri sendiri itu sudah membosankan, sudah tidak suka, chemistry-nya juga tidak cocok, begitu, lebih cocok dengan orang ini. Bagaimana sih kita itu lalu kemudian bisa mematikan hati nurani itu Pak? Ya karena hubungannya dengan Tuhan itu pasti sudah bankrupt. Hubungannya tidak baik, hubungannya poor. Itu yang pertama. Dan kedua itu adalah struktur jiwanya memang dia tidak dewasa. Orang tidak dewasa itu sebetulnya kesetiaannya itu kecil, tipis. Dan kemungkinan ada abnormalitinya. Sehingga melukai dan sebagainya. Hati nurani itu tidak merasa. Dan dia tidak takut. Berbuat kejahatan itu tidak takut. Kalau orang tahu mengenai gejala yang namanya antisosial. Itu orang-orang psikopat itu antisosial. Itu rata-rata orang tersebut itu, dia dengan sengaja memang berani untuk melukai orang lain demi mendapatkan apa yang dia mau. Jadi segala sesuatu itu dihalalkan. Itu orang-orang antisosial. Jadi saudara, kalau para pendengar, jikalau memperhatikan yang seperti ini, sebetulnya itu jangan percayalah. Kalau orang itu mengatakan, saya tidak pernah punya rencana dan tidak sengaja. Memang rencana untuk nanti berselingkuh dengan X itu mungkin tadinya tidak sebesar itu. Tapi, tanda petik, dia sudah merasa dirinya kurang dengan istrinya. Dia sudah merasa dirinya kurang puas dengan istrinya. Dia sudah memimpikan, membayangkan, ya kan, kalau mengambil buah curian itu lebih nikmat. Rasa takutnya kepada Tuhan untuk itu tidak ada. Kalau sampai melakukan pencurian. Nah sebetulnya alasan ketemu chemistry-nya begitu. Itu sebetulnya ada preparation-nya. Jadi kemudian kalau sampai kemudian itu melibatkan diri. Dan kemudian sampai begitu dalam. Lalu bahkan menceraikan istri dan anak-anaknya. Kita harus tahu orang itu sebetulnya ada abnormality-nya. Ada antisosialnya. Jadi bukan hanya sekedar manusia yang tanda petik chemistry-nya itu match gitu ya dengan orang perempuan lain itu.
Tapi pasti ada unsur-unsur bahwa orang ini sebetulnya itu ada antisosialnya. Jadi Bapak itu mau mengatakan bahwa orang-orang seperti ini kalau dia itu sudah membayangkan buah curian tersebut dan dia itu mempunyai akal itu banyak dan bermacam-macam, sebetulnya Bapak mau mengatakan bahwa sebetulnya dosa ini sudah dipikirkan masak-masak begitu Pak? Oh iya, karena Kira-kira Yakobus pasal 1 itu mengatakan Tuhan itu tidak pernah mencobai kamu. Kamu itu membawa dirimu sendiri dalam pencobaan oleh karena keinginanmu. Nah, seperti keinginan manusia itu kita perlu harus waspadai dengan sungguh-sungguh. Sehingga alasan yang dikemukakan, yaitu bisa apa saja. Cuma kalau kita mau perhatikan, kita jangan lagi percaya apa yang orang katakan chemistry tadi. Oleh karena itu tidak pernah independen. Memang rasa romantis gitu ya, suatu getaran yang mengikat, mendorong, sehingga inginkan kedekatan dan inginkan passion seks itu muncul. Itu memang merupakan sesuatu yang tanda petik, itu misteri dari hidup ini. Manusia itu kadang-kadang memang begitu. Tapi bagi orang yang tak dewasa, begitu mau muncul dimatikan. Dia tidak mau diteruskan. Jadi berarti seorang yang masih takut kepada Tuhan itu sebetulnya masih ada begitu ya, perlindungan, masih ada tamengnya begitu ya Pak ya? Oh iya. Makanya itu hubungan dengan Tuhan itu salah satu kunci yang luar biasa kuatnya. Jadi kalau hubungan dengan Tuhan, hal rohani itu sudah dianggap tidak terlalu penting. Nah, kita sudah bisa prediksi dah. Segala macam dosa sudah menanti di depan pintunya. Dia pasti akan melakukan ini, melakukan itu. Nah, di sekolah dia akan nyontek. Di tempat kerja dia akan korupsi. Nah, dia akan menyikat orang, dia akan melakukan kejahatan ini dan itu, termasuk di dalam masalah seks. Jadi kalau begitu Pak, ini sebetulnya tidak terlepas bahwa perempuan itu tidak bisa melakukan hal yang sama, begitu ya Pak? Maksudnya? Maksudnya itu yang bisa berzina itu kan sekarang ini bukan cuma laki-laki, tetapi banyak perempuan yang sekarang juga banyak perempuan yang lebih aktif dan lebih agresif. Oleh karena apa ya, sekali lagi mereka melihat contohnya itu dari film-film, dari cerita-cerita novel-novel. Waduh, begitu banyak sebetulnya model yang tidak baik yang dicontoh. Yaitu kelakuan daripada orang-orang yang seringkali kita lihat di film atau di TV itu. Jadi kalau begitu Pak, sekali lagi, bagaimana sih kita itu bisa mencegah begitu loh? Selain daripada menjaga hubungan itu supaya terus-menerus itu baik dengan Tuhan. Tetapi antara suami istri ini loh, bagaimana bahwa setelah menikah itu kita juga mempunyai strategi bagaimana caranya menghidupkan dan menikmati terus-menerus, bahkan menambah begitu loh Pak, ikatan batin ini. Ya, sebetulnya itu sulitnya itu oleh karena banyak orang menikah meskipun Kristen, alasan menikahnya itu tidak kuat. Seperti tadi, karena apa? Sudah bergaul dulu, sudah hubungan seks lebih dulu, gitu loh. Ada yang dijodohkan oleh karena dia anak orang kaya, ada oleh karena social pressure, ada oleh karena rasa kesepian dan sebagainya. Sehingga prinsip Kristiani yang baru disadari kemudian itu seringkali itu tidak punya fondasinya. Maksudnya tahu dia, tetapi fondasinya tidak ada. Maksudnya modalnya tidak cukup gitu ya Pak? Tidak cukup, oleh karena memang sejak mula sebetulnya itu tidak punya alasan yang kuat untuk menikah dengan orang ini. Ada unsur-unsur yang dia sukai, tetapi tidak kuat. Nah inilah. Nah sehingga kalau you tadi menyebutkan, sehingga perlu sekali ya kan dipelihara, ya kan, ditumbuhkan. Itu semangat dan drive-nya, bahkan keinginan untuk memelihara dan menumbuhkan itu bagi sebagian besar suami isi Kristen itu tidak ada. Yang ada adalah menjaga saja supaya hidup ini tetap lancar seperti biasanya. Sehingga pekerjaan sehingga
Orang-orang seperti ini kalau kita mau perhatikan, mungkin lebih dari 6-70% orang yang sudah menikah lebih dari 10 tahun. Meskipun Kristen dan mengatakan dirinya saling mencintai, hubungan mereka itu sebetulnya sebagai suami istri itu contentless. Jadi kontennya tidak ada, isinya tidak ada. Jadi hubungan itu hanya hubungan hidup, satu kamar, satu tempat tidur, satu rumah, lalu sharing apa pekerjaan bersama-sama, dipikul gitu loh. Tetapi mereka tidak punya plan, tidak punya strategi untuk memupuk hubungan ini menjadi lebih bagus. Jadi itu sebetulnya bagaimana sih Pak kiatnya begitu supaya dipupuk, supaya hubungan lebih bagus? Apakah mereka itu harus misalnya saja begitu ya, kalau sudah menikah, punya anak, mereka juga bekerja, itu tetap harus ada waktu yang disisihkan begitu, atau apa sih? Orang yang dewasa lagi itu adalah orang yang sebetulnya tahu sih akan hukum hidup ini. Sehingga kalau jarang ngomong, dengan sendirinya dia sadar ini, waduh, saya sudah hidup dalam dunia sendiri-sendiri ini. Saya tidak tahu lagi apa yang dirasakan dan dipikirkan suami saya. Nah, seharusnya sadar ini. Betul, Pak. Tapi kan kesadaran itu pada saat itu biasanya juga sudah rada terlambat toh. Ya, suami lalu kemudian kalau pulang juga sudah terlalu lelah, lalu kemudian sudah tidak mau diajak ngomong, lalu kemudian juga sudah lebih baik itu nonton TV, jangan diganggu, jangan ngomong yang berat-berat, kan begitu. Apalagi kalau mau ngomong misalnya bagaimana sih strategi, planning, begitu loh. Wah, itu sulit sekali. Makanya the whole system itu kadang-kadang kita tidak sadari sudah melumpuhkan akan kreativitas kita. Makanya kita perlu waspada dan saling mengingatkan sebetulnya. Paling tidak di tengah kesibukan apa saja. Paling tidak seminggu sekali itu hubungan suami istri itu harus refresh lagi, disegarkan lagi. Dan itu masing-masing suami dan istri harus punya inisiatif. Tidak boleh hanya dari istrinya atau dari suaminya tok. Nanti istrinya punya inisiatif, suaminya tidak mau. Suaminya punya inisiatif, istrinya tidak mau. Juga tidak boleh. Oleh karena orang yang dewasa, apalagi rohani, orang yang cinta Tuhan, dan seharusnya itu peka bahwa dirinya tidak boleh menjadi korban dari sistem yang sudah tidak efektif. Jadi berarti kesadaran itu harus munculnya itu bersama-sama. Lalu kemudian digarap di dalam takut akan Tuhan. Mungkin ada planning-planning yang kecil begitu ya Pak. Mulai dari sana dulu. Mana yang perlu dibenahi. Paling tidak itu mereka berdua itu harus rutin. Paling tidak itu minimal seminggu sekali. Berdua keluar tanpa anak. Makan itu bukan cuma cari makanan yang dinikmati mulut. Gitu. Hanya untuk pengisian waktu kosong, jangan. Tapi secara sungguh-sungguh sadar. Ini waktunya untuk saling mendekat, saling membangun cinta ini. Jadi saudara, topik kita kali ini itu adalah perselingkuhan dan alasannya. Dan kita sedang berbicara, sudah membicarakan mengenai alasan yang kadang-kadang orang mengatakan chemistry-nya ini loh. Yang menyebabkan saya tidak bisa menolak, sudah terikat dengan orang lain. Tetapi kita jangan percaya kebohongan seperti itu. Oleh karena setiap orang sebetulnya sudah punya preparation sebelumnya untuk berbuat dosa. Sebelum dosa itu melulur dan menelan dia. Jadi jika Anda punya pertanyaan, silakanlah. Kirimkanlah atau barangkali bisa menelpon kami. Dengan nomor di Jakarta 7943829. 7943829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.